Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi barisan dan deret geometri. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas barisan dan deret aritmetika, kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan barisan. Barisan merupakan suatu urutan bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki pola atau karakteristik tertentu. Nah, sekarang barisan geometri. Barisan geometri itu merupakan suatu barisan bilangan yang suku-sukunya didapat atau diperoleh dengan mengalihkan ataupun membagikan dengan suatu bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentu ini disebut dengan rasio. Nah, rasio ini biasanya dilambangkan dengan huruf R. Rasio ini akan bisa kita peroleh dengan membandingkan dua suku yang berurutan. Contohnya, kita membagi suku kedua dengan suku pertama. Lalu bisa juga menggunakan suku keempat dengan suku ketiga. Nah, jadi membandingkannya harus berurutan seperti itu. Kita langsung saja menuju rumus mencari suku ke N dari suatu barisan geometri. Nah, contohnya ada barisan yang pertama ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini merupakan barisan aritmetika di mana setiap sukunya diperoleh melalui selisih atau bedanya. Nah, di sini diketahui beda atau selisihnya yaitu 2. Nah, sedangkan yang kedua, ini yang disebut dengan barisan geometri di mana setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan atau membagikan dengan suatu bilangan tertentu. Nah, bilangan ini disebut dengan rasio, di mana rasio dari barisan ini merupakan 3. Nah, rasio ini kita peroleh dengan membandingkan dua suku yang berurutan. Contohnya, kita bandingkan suku kedua dengan suku pertama. Berarti suku keduanya 6, suku pertamanya yaitu 2. Nah, dari di sini berarti diketahui rasionya yaitu 6/2 ya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, karena tadi barisan geometri kita peroleh dengan mengalihkan dengan rasio, maka kita peroleh pola dari barisan geometri yaitu A. Lalu suku keduanya kita peroleh dengan dikalikan R yaitu A dikali R. Yang ketiga A dikali R dikali R. Lalu yang keempat A dikali R dan seterusnya. Nah, maka dari sini kita peroleh suku pertamanya A, lalu suku keduanya A dikali R. Berarti suku ketiganya A dikalikan R pangkat 2, suku keempatnya A dikalikan R pangkat 3. Nah, dari sini kita memperoleh pola ini suku ke-1, suku keduanya A kali R, suku ketiganya A dikali R pangkat 2. Nah, dari sini berarti ini kan R-nya pangkatnya dikurangi 1 dari jumlah N. Berarti kita peroleh rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Ini untuk rumus mencari suku ke N dari suatu barisan geometri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari barisan geometri. Contohnya diketahui suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 5/2. Lalu suku keempatnya yaitu 20. Ditanyakan berapa nilai suku ke-6 dari barisan tersebut. Nah, kita tinggal mencari, di sini sudah diketahui nilai A-nya yaitu 5/2. Suku keempatnya 20. Maka yang harus kita cari adalah nilai rasionya atau nilai R-nya. Nah, kita bisa memperoleh nilai R melalui suku keempat. Suku keempat itu rumusnya adalah tadi kita ketahui rumus suku ke N adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Berarti suku keempatnya yaitu A dikalikan R pangkat 4 dikurangi 1. Berarti suku keempatnya A dikali R pangkat 3. Nah, di sini sudah diketahui nilai suku keempatnya adalah 20 dan nilai A-nya 5/2. Maka suku keempatnya 20, nilai A-nya 5/2 kita substitusikan, lalu kita cari nilai R pangkat 3. Nah, kita bisa memperoleh nilai R ini dengan, berarti di sini kan 5/2 R pangkat 3 sama dengan 20. Berarti kita cari nilai R pangkat 3-nya dengan kali silang.
Nah, di sini kita memperoleh nilai R-nya dengan misalkan kita kalikan 2/5 kedua ruasnya. Dari sini berarti 5/2 dikalikan dengan 2/5. Di sini 5/2 dikali 2/5. Nah, di sini peroleh kan bisa kita 2 dibagi 2, 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti di sini 1. Berarti R pangkat 3 sama dengan 20. Berarti 20-nya dikalikan dengan 2/5. Karena tadi ruas yang ini kita kali 2/5, maka 20-nya juga kita kalikan dengan 2/5. Di sini kita 20 dikalikan 2/5 sama dengan berapa? Berarti 20 dikali 2 sama dengan 40. Di sini misalkan ada 1, berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Berarti 40/5 sama dengan 8. Nah, berarti R pangkat 3-nya sama dengan 8. Nah, lalu kita peroleh nilai R-nya. Berarti nilai R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti R-nya sama dengan berapa akar pangkat 3 dari 8? 2. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, setelah itu kita kan sudah mengetahui nilai R-nya sama dengan 2. Berarti kita tinggal mencari suku ke-6. Suku ke-6-nya adalah berarti A dikali R pangkat 5. Karena tadi UN-nya sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Berarti suku ke-6-nya A dikalikan R pangkat 5. Kita tinggal substitusikan nilai A dan nilai R-nya. Nah, di sana nilai A-nya 5/2, lalu nilai R-nya 2. Berarti 5/2 dikalikan 2 pangkat 5. Berarti 5/2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti kita kalikan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Berarti 5 dikali 16 sama dengan 80. Berarti nilai suku ke-6-nya adalah 80. Sekarang kita menuju ke contoh soal cerita. Nah, di sini soalnya sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta rupiah. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Yang ditanyakannya berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Nah, dari soal tersebut diketahui berarti kan dibeli dengan harga 80 juta. Berarti nilai suku pertamanya adalah 80 juta rupiah. Lalu nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya setiap tahun. Berarti ini rasionya sama dengan 3/4. Ditanyakan nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Berarti nilai suku ke-3. Nah, dari sini sudah diketahui ya jelas nilai A dan R-nya. Berarti kita tinggal substitusikan ke rumus suku ke N, yaitu AR pangkat N kurangi 1. Berarti suku ketiganya adalah A-nya 80 juta dikalikan dengan R pangkat 2. Berarti R pangkat 2 berarti R-nya 3/4 dipangkatkan dengan 2. Berarti nilai suku ketiganya sama dengan 80 juta rupiah dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti sama dengan, agar mudah kita bagikan. Nah, berarti kita kalikan 80 juta dikali 9/16. Caranya kita bagi saja 80 dibagi 16. Berapa? Berarti 80 dibagi 16 itu 5. 16 bagi 16 sama dengan 1. Berarti 5 juta dikali 9. 5 dikali 9 itu sama dengan 45. Berarti 45 juta. Berarti nilai jual mobil setelah dipakai 3 tahun adalah nilai jual mobil setelah dipakai 3 tahun sama dengan 45 juta rupiah. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui rumus mencari suku ke N dari suatu barisan geometri, kita lanjutkan menuju ke deret geometri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa deret merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan. Nah, maka deret geometri merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Langsung saja kita menuju ke rumus mencari N suku pertama dari suatu deret geometri. Sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret geometri itu kan tadi merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Berarti kita lambangkan penjumlahan sukunya yaitu Sn.
SN itu berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya. Berarti rumus jumlah suku ke N dari deret geometri adalah rumus jumlah suku ke N. Ada dua. Yang pertama, jika diketahui rasionya lebih dari 1, berarti rumus suku ke N-nya sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Nah, sedangkan yang untuk rasio yang kurang dari 1, rumus suku ke N-nya, rumus jumlah suku ke N-nya yaitu A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Tilu. Sekarang kita menuju ke contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui nilai suku ketiga dari suatu garisan geometri adalah 16. Lalu suku ketujuhnya yaitu 256. Ditanyakannya berapa jumlah 7 suku pertama dari barisan tersebut. Berarti jumlah 7 suku pertama yaitu S7. Nah, di sini kita ketahui U3 sama dengan 16, U7 sama dengan 256. Untuk mencari nilai jumlah 7 suku pertamanya, berarti kita harus mencari dulu nilai suku pertamanya atau nilai A-nya dan mencari nilai rasionya. Kita bisa cari dengan menggunakan suku ketiga dan suku ketujuh. Di sana sebelumnya kita mengetahui rumus suku ke N adalah AR pangkat N dikurangi 1. Berarti suku ketiga adalah AR pangkat 2, nilainya sama dengan 16. Lalu suku ketujuh berarti AR pangkat 6 sama dengan 256. Lalu kita bagikan agar mendapat nilai A atau nilai N-nya. Kita bagikan U7 banding U3. Berarti AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 256 dibagi 16. Nah, dari sini kan ada A dibagi A berarti sama dengan 1. Lalu R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Kita ingat lagi materi eksponen. Berarti kalau pangkat dibagi berarti suatu bilangan berpangkat dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Berarti R pangkat 6 per R pangkat 2 sama dengan R pangkat 6 dikurangi 2. Berarti R pangkat 4. 256 dibagi 16 itu sama dengan 16. Berarti R pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, lalu kita bisa mengetahui nilai R-nya. Berarti nilai R-nya sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Berapa? Berarti nilai R-nya sama dengan 2. Karena 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu kita sudah mengetahui nilai R. Selanjutnya kita cari nilai A-nya dengan mensubstitusikan nilai R ke dalam salah satu suku. Nah, di sini kita substitusikan ke suku ketiga. Suku ketiga itu AR pangkat 2 sama dengan 16. Berarti A dikalikan R-nya 2, berarti A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti kita tahu di sini 2 pangkat 2 adalah 4, berarti 4A sama dengan 16. Maka nilai A-nya adalah 16 dibagi 4. A-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu tinggal kita cari jumlah 7 suku pertamanya. Berarti kan SN sama dengan di sini kan rasionya lebih dari 1, berarti pakai rumus yang ini. Nah, tadi sudah diketahui nilai A-nya 4 dan nilai R-nya 2. Maka kita cari jumlah 7 suku pertama. Kita menggunakan rumus yang R lebih dari 1, yaitu SN sama dengan A dikalikan R pangkat N kurangi 1 per R dikurangi 1. Maka jumlah 7 suku pertamanya yaitu S7 sama dengan A-nya 4, berarti 4 dikalikan R-nya 2, 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Berarti S7-nya sama dengan 4 dikalikan 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti sama dengan 4 dikalikan 127. Berarti S7-nya sama dengan 500. Berarti S7-nya sama dengan 508. Jadi nilai jumlah 7 suku pertama
pertama dari barisan geometri tersebut adalah 508. Nah, sekarang kita masuki contoh soal cerita dari deret geometri. Di sini soalnya seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek sama dengan 6 cm dan panjang tali terpanjang sama dengan 384 cm, berapa panjang keseluruhan tali tersebut? Nah, dari soal ini kita ketahui panjang tali terpendeknya 6 cm, berarti nilai suku pertamanya adalah 6 cm. Lalu panjang tali terpanjangnya 384, berarti kan tadi menjadi 7 bagian, berarti tali terpanjangnya adalah suku ke-7, berarti U7-nya sama dengan 384. Lalu ditanyakannya berapa panjang keseluruhan tali, berarti panjang keseluruhan tali itu berarti panjang tali sebelum dipotong. Di sini kan dalam soal seutas tali dipotong menjadi 7 bagian, berarti panjang keseluruhan tali itu jumlah semua 7 bagiannya, berarti jumlah 7 suku pertamanya, berarti S7-nya berapa ditanyakannya. Nah, caranya kita cari dulu nilai R-nya, karena di sini sudah diketahui nilai A, berarti kita cari nilai R dari suku ke-7. Suku ke-7 itu berarti tadi kan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1, berarti suku ke-7-nya A dikalikan R pangkat 6 sama dengan 384. Kita substitusikan nilai A-nya, berarti 6 dikalikan R pangkat 6 sama dengan 384. Lalu berarti R pangkat 6 sama dengan 384 dibagi 6. Berarti R pangkat 6 sama dengan 384 dibagi 6 itu sama dengan 64. Nah, berarti R-nya akar pangkat 6 dari 64. Berapa pangkat 6 yang hasilnya 64? Berarti R-nya adalah 2, karena 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, setelah itu, karena sudah diketahui nilai R-nya, kita substitusikan ke rumus Sn. Karena rumus Sn, karena nilai rasionya lebih dari 1, berarti menggunakan rumus Sn yang A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Berarti S7-nya sama dengan nilai A-nya 6, berarti 6 dikali R-nya 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Berarti S7-nya sama dengan 6 dikali 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti S7 sama dengan 6 dikali 127. Berarti S7-nya itu sama dengan 127 dikali 6 sama dengan 762. Jadi panjang keseluruhan tali tersebut adalah 762 cm. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.